Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Rahma Nuritasari dengan NIM 206111077, 2. Mustafa dengan NIM 206111088, dan Rosa Febianti dengan NIM 206111099. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai moralitas ilmu pengetahuan. Rasionalisasi ilmu pengetahuan terjadi sejak René Descartes dengan sikap skeptis metodisnya meragukan segala sesuatu kecuali dirinya yang sedang ragu-ragu. Sikap ini berlanjut pada masa Aufklärung, suatu era yang merupakan usaha manusia untuk mencapai pemahaman rasional tentang dirinya dan alam. Dan yang menjadi persoalannya adalah ilmu-ilmu itu berkembang dengan pesat, apakah bebas nilai atau justru tidak bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksudkan adalah sebagaimana Joseph Situmorang menyatakan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Terdapat 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Dan yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Tokoh sosiologi Weber menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai, tetapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. Dalam hal ini, kehati-hatian Weber dalam memutuskan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak bisa dipahami mengingat di satu pihak objektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, sedangkan di pihak lain subjek yang mengembangkan ilmu dihadapkan pada nilai-nilai yang ikut menentukan pemilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya. Moralitas ilmuwan dalam ilmu pengetahuan. Menurut Suragio yang mengemukakan bahwa moralitas berasal dari kata lain mos yang jamaknya mores yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari moral adalah moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Etika keilmuan. Etika keilmuan selalu mengacu kepada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan, dan tanggung jawab. Nilai dan norma yang bersifat kegunaan. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan dari etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Tanggung jawab ilmuwan terhadap ilmu pengetahuan ada 3, yaitu yang pertama tanggung jawab etis, yang kedua tanggung jawab sosial, dan yang terakhir tanggung jawab di bidang etika. Filsafat ilmu perspektif Al-Ghazali. Ontologi filsafat ilmu Al-Ghazali. Asumsi dasar pertama filsafat ilmu Al-Ghazali adalah bahwa segala sesuatu yang memiliki hakikat atau esensi, sedangkan asumsi dasar keempat bahwa ilmu merupakan tercetaknya gambar atau salinan objek pada mental subjek atau tersingkapnya realitas objek secara pasti dan sesuai dengan realitas objek sendiri berdasarkan metode ilmu tertentu. Al-Ghazali membedakan antara ada dalam realitas aktual atau ada objektif dengan ada dalam konsep mental atau ada subjektif. Ada objektif merupakan refleksi dari asumsi ontologis bahwa segala sesuatu mempunyai esensi, sedangkan ada subjektif merupakan refleksi dari asumsi
epistemologis bahwa esensi segala sesuatu itu dapat ditangkap manusia. Ontologi Al-Ghazali merupakan sebuah kombinasi dari 3 unsur, yaitu teologi Islam atau kalam sebagai unsur dasar, ontologi filosof, dan teosofi. Esensi dari ontologi tersebut adalah dualisme dengan prinsip tauhid menurut konsep puncaknya wahdat al-syuhud atau kesatuan penyaksian. Sifat dasar ontologi Al-Ghazali adalah konsep sintetik, integralistik atau moderasi dalam segala hal. Aksiologi filsafat ilmu Al-Ghazali. Dalam filsafat ilmu Al-Ghazali terdapat sedikitnya 7 prinsip penerapan ilmu, yaitu prinsip objektivitas, konseptualitas, ilmu untuk alam dan kebahagiaan, prioritas, proporsionalitas, ikhlas, tanggung jawab moral dan profesional, dan kerjasama ilmu dengan politik. Al-Ghazali membedakan secara ketat antara ilmu-ilmu faktual, teoritis, dan ilmu-ilmu praktis, yaitu ilmu-ilmu faktual objektif sepenuhnya dan sebab itu, dalam dimensi ontologi dan epistemologinya bebas nilai atau netral, sehingga ia netral. Ilmu-ilmu faktual dasar baik a priori maupun inferensial merupakan landasan ilmu amali, dan amal merupakan metode praktis untuk mencapai kebahagiaan abadi. Al-Ghazali menganjurkan agar penerapan ilmu dilakukan dengan memperhatikan prinsip prioritas, seperti mendahulukan kewajiban individual dari kewajiban komunal, mengutamakan mayoritas ketimbang minoritas dikala kepentingan keduanya kontradiktif dan tak dapat dikompromi sesuai prinsip maslahat. Ilmu dan politik saling menunjang. Ilmu merupakan asas, sedangkan otoritas politik sebagai penjaga. Sesuatu yang tanpa asas pasti akan roboh, dan sesuatu tanpa penjaga pasti akan musnah. Terima kasih.